Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rafiq Al-Hadi, NIM E 2019-3137. Saya dari Prodi Akuntansi Syariah 3. Nah, di sini saya akan menanggapi sebuah video dari Bapak Dr. Abdul Wadud Nafis, yaitu tentang ekonomi tertutup dan kebijakan pemerintah. Secara teoritas, ekonomi ada 3 macam, yaitu 1. Ada ekonomi 2 sektor, yang kedua ada ekonomi 3 sektor, dan yang ketiga ada ekonomi 4 sektor. Nah, di sini saya akan membahas tentang ekonomi 2 sektor. Nah, ekonomi 2 sektor adalah pemikiran yang terdiri dari sektor rumah tangga dan perusahaan, yang merupakan bentuk paling sederhana dari analisis makroekonomi mengenai penentuan. Nah, selanjutnya kita akan mengetahui tentang aliran pendapatan dan perekonomian 2 sektor. Nah, yang pertama, sektor perusahaan menggunakan faktor produksi yang dimiliki rumah tangga. Nah, yang kedua yaitu sebagai pendapatan yang diterima rumah tangga akan digunakan untuk konsumsi, yaitu membeli barang dan jasa yang dihasilkan oleh sektor perusahaan. Nah, yang ketiga ada sisi pendapatan rumah tangga yang telah digunakan untuk konsumsi yang akan ditabung dalam investasi instruksi keuangan. Nah, yang keempat, pengusaha yang ingin melakukan investasi akan meminjam tabungan rumah tangga yang dikumpulkan oleh institusi keuangan. Nah, selanjutnya di sini kita akan mempelajari tentang fungsi konsumsi dan tabungan. Nah, fungsi konsumsi yaitu suatu fungsi yang menggambarkan sifat hubungan antara tingkat konsumsi rumah tangga dalam perekonomian dengan pendapatan nasional. Nah, sedangkan fungsi tabungan yaitu suatu fungsi yang menunjukkan sifat hubungan antara tingkat tabungan rumah tangga dalam perekonomian dengan pendapatan nasional. Nah, selanjutnya kita akan mempelajari tentang investasi dan fungsi investasi. Nah, baik. Di sini investasi di sini merupakan pengeluaran atau pembelanjaan penanaman modal atau perusahaan yang membeli barang-barang modal dan perlengkapan produksi untuk menambah kemampuan produksi barang dan jasa yang tersedia. Nah, sedangkan faktor penentu investasi yaitu yang pertama, tingkat keuntungan yang diramalkan akan diperoleh. Nah, yang kedua yaitu suku bunga. Yang ketiga, ramalan mengenai keadaan ekonomi di mana yang akan mendatang. Yang keempat, kemajuan teknologi. Terus yang kelima, tingkat pendapatan nasional. Dan yang keenam, keuntungan yang diperoleh oleh perusahaan. Nah, sedangkan fungsi investasi itu sendiri terbagi menjadi 2, yaitu yang pertama, fungsi investasi ekonomi yang merupakan investasi yang besarnya tetap atau jenis investasinya yang tidak terpengaruh dengan besarnya pendapatan nasional. Semakin tinggi pendapatan nasionalnya, maka semakin tinggi juga pendapatan investasinya. Nah, sekian tanggapan video dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.